Selamat malam Mami Papi. Sebelumnya terima kasih telah berkunjung ke Global Art Metro Broadway. Boleh saya tahu tujuan Mami Papi datang ke Global Art ini untuk apa ya? Baik Mami Papi, sebelum menjelaskan mengenai Global Art itu apa, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Miss Amel. Kami di sini semuanya bisa dipanggil Miss ataupun Mister. Selanjutnya, Miss Amel akan menjelaskan mengenai Global Art yaitu melalui historia terlebih dahulu. Jadi, Global Art itu merupakan perusahaan franchise yang siapapun bisa memiliki perusahaan tersebut jika membeli franchise-nya. Dan Global Art itu pertama kali didirikan oleh founder kita yaitu Mr. Mahir Goh pada tahun 1999 di Malaysia. Dan untuk saat ini kita sudah tersebar luas di 23 negara dengan lebih 600 cabang. Lalu Global Art di Indonesia itu sudah ada sejak 2004. Dan saat ini kita sudah ada lebih dari 1 cabang di Indonesia. Jadi Global Art di Indonesia itu sudah ada sejak 21 tahun. Selanjutnya Global Art itu apa sih? Nah, Global Art itu mungkin yang Mami Papi tahu bahwa kalau Global Art itu hanyalah les tentang menggambar saja. Tetapi padahal kita tidak hanya les menggambar saja, kita itu juga menyediakan yang namanya pendidikan otak anak. Nah, di Global Art ini kita itu menyediakan namanya media art 2 dimensi dan 3 dimensi, yang dimana di Global Art ini khususnya pendidikan otak kanan itu tujuannya untuk meningkatkan fokus pada anak, meningkatkan kepercayaan diri pada anak, meningkatkan imajinasi serta kreativitas, dan mengurangi stress release pada anak. Nah, di Global Art kita itu ada 2 program, yaitu ada core program dan attachment program. Untuk core program itu yaitu program utama, dan attachment program itu program tambahan. Di core program ini kita ada namanya visual art, yang dimana visual art ini merupakan proses teknik menggambar melalui teknik mewarnai dan teknik menggambar dengan menggunakan konsep ide cerita pada anak sesuai dengan kemampuan anak pada usianya. Lalu untuk attachment program kita itu ada yang namanya 3 dimensi, yaitu ada cultural art, deco art, dan Jiklai dan craft. Sedangkan di 2 dimensi itu ada kartun, comics, dan acrylic painting. Nah, tujuan dari 2 dimensi 3 dimensi tadi yaitu untuk menuangkan kreativitas anak melalui teknik menggambar dan mewarnai. Nah, tujuan dari core program dan tujuan dari semua core program itu kita itu yaitu untuk meningkatkan fokus pada anak, kepercayaan diri pada anak, meningkatkan imajinasi dan kreativitas, serta mengurangi stress pada anak. Lalu selanjutnya itu di Global Art kita tuh ada beberapa perbedaan les menggambar di luar dengan les menggambar di Global Art. Mas Emel akan menjelaskan satu persatu tentang perbedaan yang ada les menggambar di luar dengan les menggambar di Global Art. Jadi les menggambar di luar itu dari segi tujuan aja kita sudah berbeda. Les menggambar di luar itu tujuannya hanya untuk meningkatkan kemampuan dalam menggambar dan kemampuan dalam mewarnai saja. Sedangkan kita di Global Art itu tujuannya untuk menyiapkan dan mempersiapkan anak untuk siap memasuki dunia kreativitas industri menggambar dan mewarnai. Nah, sedangkan selanjutnya untuk dari seni aliran kita itu les menggambar di luar menggunakan 2 aliran seni saja, yaitu aliran seni fan art dan aliran seni realis. Nah, untuk fan art ini tujuannya hanya untuk menyenangkan pelukisnya saja, sedangkan realis ini yaitu meniru bentuk aslinya. Jadi kayak seperti kita meniru bentuk asli dalam menggambar apel, buah pisang, atau hewan apapun itu. Sedangkan kita di Global Art kita itu menggunakan yang namanya aliran seni komersial art. Nah, komersial art ini yaitu kita tuh di Global Art memiliki namanya ide jual, serta kita juga mengedepankan nilai konsep. Jadi semakin off the book, semakin kreatif, semakin inovatif, dan semakin off the book, maka semakin tinggi juga nilai value-nya. Nah, contohnya kalau di Global Art itu komersial itu ada yang namanya pada Mami Papi tahu kan logo iPhone itu kayak apa. Nah, di logo iPhone itu tidak terlihat
memiliki warna dan tidak terlihat dua dimensi. Justru yang terlihat menarik atau mahal pada logo iPhone itu yaitu konsepnya, konsep gigitan Apple pada logonya itu. Nah, seperti itu yang mungkin bisa melihat mengenai global art itu. Jadi kita tuh berbeda ya Om. Selanjutnya dalam teknik menggambar, dalam tekniknya. Nah, di les menggambar di luar itu hanya menggunakan dua teknik saja, yaitu teknik menggambar dengan benar dan teknik mewarnai dengan benar. Sedangkan kita di global itu menggunakan 4 teknik, itu teknik penarikan konsep, teknik layering, teknik menggambar dengan benar, dan teknik mewarnai dengan benar. Untuk penjelasannya, di yang pertama itu teknik penarikan konsep itu dibagi menjadi dua, yaitu tokoh utamanya itu mau dijadikan apa sih. Jadi di global art itu kita bisa mengembangkan tokoh apa, subjek itu mau dijadikan apa, objeknya mau dijadikan apa. Jadi yang tidak ada di dunia bisa saja digambarkan di global art asal memiliki nilai positif dan memiliki alasan yang jelas. Jadi di global art itu konsepnya semakin kreatif dan semakin inovatif dan semakin out the book, maka semakin bagus. Jadi seperti itu. Sedangkan yang kedua itu ada yang selanjutnya itu penarikan konsep melalui ide cerita atau yang kita biasa sebut my story. Nah, lalu setelah itu kita tuangkan ke teknik layering, selanjutnya kita tuangkan ke teknik menggambar dengan benar, dan terakhir teknik mewarnai dengan benar. Jadi seperti itu yang lebih. Selanjutnya sama akan menjelaskan mengenai pendidikan otak kanan. Jadi untuk pendidikan otak kanan itu yang lebih di global itu masuknya pendidikan otak kanan karena kita ini les kreativitas. Sedangkan untuk pendidikan otak kiri itu masuknya akademik, seperti kita dari TK hingga kuliah kita selalu menggunakan namanya otak kiri karena itu masuknya akademik, seperti menghitung, membaca, menghafal, bahasa. Itu masuknya pendidikan otak kiri. Nah, mungkin yang Papi tahu, banyak di Indonesia itu tidak diajarkan namanya pendidikan otak kanan terlebih dahulu. Sedangkan di luar negeri, mungkin yang Papi tahu, khususnya di negara maju, mereka itu pemerintahnya mengedepankan yang namanya pendidikan otak kanan terlebih dahulu karena alasannya mereka menganggap bahwa pendidikan otak kanan itu merupakan fondasi awal bagi anaknya sebelum memasuki yang namanya pendidikan dan pembelajaran akademik. Contohnya di Jerman itu untuk anak umur 3 tahun baru diajarkan yang namanya menghitung, menghafal, bahasa, dan lain-lainnya itu. Nah, jadi sedangkan sebelumnya tuh mereka diajarkan nama pendidikan otak kanan terlebih dahulu, dan tujuannya itu untuk mensupport pendidikan otak kiri. Karena apa? Karena pendidikan otak kiri itu yang membutuhkan yang namanya fokus, membutuhkan yang namanya percaya diri, serta penyaluran emosional atau bisa kita bilang stress release. Bedanya ya Papi, di Indonesia itu dari TK kita udah harus diwajibkan harus bisa membaca, menghitung, menghafal, dan bahasa. Karena tuntutannya di kelas 1 SD itu kita harus sudah bisa semua itu. Maka dari itu les di Indonesia seperti les bimbel dan lainnya itu tampak tumbuh subur dan ramai. Karena apa? Karena mereka anak-anaknya tidak bisa mengikuti pembelajaran yang di sekolahan, sehingga tidak bisa menangkap pembelajaran itu karena mereka tuh tidak memiliki namanya fokus yang cukup, percaya diri yang cukup. Jadi seharusnya ya di Indonesia itu kita menyediakan nama pendidikan otak kanan terlebih dahulu agar mungkin kedepannya anaknya bisa lebih fokus. Jadi seperti itu ya Mami Papi. Nah, jika Mami Papi ingin tahu lebih lanjut mengenai global art, Mami Papi mungkin bisa melihat beberapa preview di Google tentang pentingnya global art bagi anak-anak, dan beberapa preview mengenai orang tua yang menganggap global art itu penting bagi anak mereka. Karena kita itu di global art tidak hanya memberikan nama pendidikan otak kiri saja, tapi juga memberikan namanya pendidikan otak kanan. Kita memberikan namanya pendidikan otak kanan. Ya, sebagian dari anak-anak mereka setelah mengikuti les di global art, anak-anak mereka tuh lebih percaya diri, lebih konsentrasi, dan lebih fokus, serta
memiliki stabilitas yang baik. Jadi seperti itu ya My Papi. Mungkin ini saja penjelasan dari saya. Jika banyak kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Selamat malam.